Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu malam, kita lihat ini adalah MC kita guys. Nah, MC kita memegang sebuah jam nih dan berada di depan sebuah mansion. BTW MC kita namanya Chen Li ya guys. Chen Li. Nah, dia di depan sebuah mansion keluarga Rong Yiyo. Kepala keluarga Rong, karakter hebat yang mendedikasikan hidupnya untuk negaranya. Dan di sini si kepala keluarga Rong Yiyo tadi sedang sakit karena ya umurnya udah tua. Dan sini dokter pun sampai menyerah gitu. Semuanya Tuan Rong mungkin gak bisa hidup malam ini. Dan ini Tuan Rong di umur 98 tahun. Dan Chen Li pun masuk ke dalam, membuka pintunya, dan dia berkata usianya hanya tersisa 13 menit dan 19 detik. Lalu para penjaga langsung mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke arah Chen Li. Hei, siapa kau? Bagaimana bisa kau masuk ke sini? Mempercepat waktu 100 kali lipat. Nah, di sini waktu dipercepat dan sebagian orang ada yang seperti diam doang. Hei, apa yang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Siapa kau? Sepertinya aku telah mengejutkan semua orang. Aku hanya menghentikan waktu mereka. Berhenti. Apa yang kau inginkan? Lalu kali ini waktunya diberhentikan lagi. Dan tiba-tiba si Chen Li sudah sampai di ranjang dari Tuan Rong. Kapan dia sampai di sana? Dalam sekejap Chen Li berkata, Tuan Rong, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama keluargaku Lu, dan Anda bisa memanggilku Tuan Lu. Aku seorang salesman yang mengembara ke dunia manusia. Aku hanya berurusan dengan satu produk, dan itu adalah waktu. Oke, kita sedikit flashback nih ke 10 hari yang lalu. Di sini Chen Li dapat chat dari mamanya atau ibunya. Nah, jika terlalu banyak tekanan di tempat kerja, kau bisa berhenti. Jika kita mengambil semua tabungan kita akan memiliki lebih dari 700.000 yuan. Seharusnya cukup bagimu untuk membeli rumah di ibu kota. Menjadi pria parubaya yang hidup di kota Mo rasanya sangat buruk. Kami hanya semut yang berjuang di kota raksasa. Aku dari dulu selalu mengejar mimpiku, tinggal di belakang ibu kota, perdagangan internasional tanpa penyesalan. Aku punya rencana besar yang ingin kupenuhi. Sayang sekali, aku bukan karakter utama dunia ini. Masyarakat ini kejam. Kau tidak akan pernah mencapai kesuksesan hanya karena kau bekerja keras. Aku gak ingin hidup seperti itu. Lalu tiba-tiba, aku terlambat. Permisi. Tiba-tiba Chen Li tertabrak oleh seseorang. Hei, kau menabrakku. Lalu tiba-tiba Lalu Chen Li tiba-tiba melihat seperti statistik nih. Lebih tepatnya kayak detail ya. Orang tadi yang menabraknya namanya Fan Changqiang. Dia age 36 atau umur 36. Dia age atau umurnya 36. Lifespan tuh sisa hidupnya tersisa 3 detik lagi. Apa itu? Waktu tersisa adalah 2 detik, 1 detik, 0 detik. Dan tiba-tiba dia tertabrak oleh Ferrari Berlinetta. Dan orang itu langsung mokat. Dan tuh ada kertas berceceran kemana-mana. Hei tuh, seseorang menerobos lampu merah dan tertabrak mobil. Cepat, panggil ambulans. Dan dari saat itu Chen Li bisa melihat statistik orang-orang. Nama yang kiri ini ada beberapa orang lah ya, nggak penting sebenarnya, cuma ya udahlah.
Si Pichun umur 26, lifespan 9 years, 9 tahun, 15 hari, 3 jam, 7 menit, 29 detik. Yang kanan Chen Xiaoshan, umur 42, sisa kehidupan atau sisa waktu hidup 31 tahun, 78 hari, 12 jam, 56 menit, 32 detik. Berarti dia bisa melihat statistik semua orang, sisa hidup semua orang ya. Hei, apa yang terjadi? Aku bisa melihat sisa waktu orang lain. Apakah aku berhalusinasi? Lalu muncul nih sebuah jam saku dari tangannya. Hah? Apakah ini berasal dari dalam tubuhku? Jam saku. Terus pas dipencet, ting, hujan turunnya berhenti. Mereka membeku. Apa aku menghentikan waktu? Terus ini dia memegang tubuh seorang. Dan setelah memegangnya, di sini terlihat nama Chen Xiaoshan yang tadi ya. Sisa umur 31 tahun, 78 hari, 12 jam, 56 menit, 10 detik lagi. Sedangkan setelah dipegang, sekarang jadi 31 tahun, 78 hari, 12 jam, 40 menit, 29 detik lagi. Berarti berkurang sekitar 16 menit ya. Dari 56 menit ke 40 menit. Hah, sisa waktunya dipersingkat. Terus waktunya dilancarkan ke seseorang yang namanya si Pichun tadi. Dia waktunya ditambahkan tuh. Lifespan dari 9 tahun, 15 hari, 3 jam, 7 menit menjadi 9 tahun, 15 hari, 3 jam, 8 menit. Gak tau loh ini masih bahasa Mandarin. Bukan 8 menit ya? Ya intinya waktu ditambahkan lah. Ini masih bahasa Mandarin. Cuma selebihnya kurang lebih kalian mengerti lah untuk sistemnya ya. Dia bisa mengambil waktu orang dan juga memberikannya ke orang lain. Sepertinya aku menerima kekuatan yang luar biasa. Waktu sekarang dalam kendaliku. Ini adalah kesempatan bagiku untuk mengubah takdirku. Kesempatan bagiku untuk keluar dari kandang ini. Aku bisa mengendalikan waktu. Aku juga bisa mengendalikan waktu orang lain. Berapa banyak orang di kota ini yang berjuang tanpa henti hanya untuk mendapatkan sedikit pengakuan. Mulai. Tapi dasar semua hal itu adalah waktu. Waktu sama. Itu berlalu dengan kecepatan yang sama untuk semua orang. Tapi nilai yang bisa diciptakan setiap orang dalam jumlah waktu yang sama pasti berbeda. Aku akan menjadi salesman yang memperdagangkan waktu, memegang waktu semua orang di telapak tanganku. Ketika saatnya tiba, semua tokoh dunia ini akan tergila-gila padaku. Dan di sini Chen Li pulang ke rumah, lebih tepatnya di apartemen mungkin ya. Nah, terus ada seorang cewek yang datang nih. Aduh, basah semua. Aku perlu melepaskan ini. Woi, lihatnya kemana woi? Si cewek berkata, Luli. Oh ya BTW gini guys, kenapa gue sebut Chen Li di awal? Karena di sinopsis komiknya tulisannya karakternya Chen Li. Terus di sini dia manggil diri sendiri Tuan Lu. Terus ini dipanggil Luli. Jadi gue nggak tahu nih yang bener yang mana. Gue panggil sementara Chen Li ya, sesuai dengan sinopsis. Nanti dengan seiringnya waktu orang nyebutnya apa, gue bakal ikutin. Luli, kau kembali? Apa aku mengganggumu? Enggak kok. Terus cewek berbalik badan. Dalam hatinya dia biasanya tanpa ekspresi. Apa yang terjadi hari ini? Hari ini dia terlihat tampan. Enggak. Yang Chen kau bersumpah untuk menikahi orang kaya. Oke, namanya Yang Chen gue panggil Yang Chen aja ya. Bagaimana aku bisa tergoda oleh pria biasa? Dia tidak memiliki rumah besar atau rekening bank yang terisi. Chen berkata, aku Chen aja deh, biar gampang. Chen berkata, aku akan kembali. Kau istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Dan dia pun masuk ke kamarnya. Cantik, pintar, dan tahu bagaimana menghargai batasan orang lain. Bukan sesuatu yang dimiliki banyak orang rata-rata. Namun, aku bukan lagi orang biasa. Aku telah mendapatkan kekuatan untuk mengontrol umur. Dan aku bisa memperlakukan umur seperti item. Aku bisa membeli dan menjual umur. Mulai sekarang, aku adalah vendor umur. Aku bisa membeli umur dari orang. Dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada orang yang membutuhkannya. Dan sekarang, siapa yang beruntung menjadi pelanggan pertama aku? Lalu di sini Chen Li atau Luli keluar, dia memegang sebuah tas. Untuk mencapai awal kesuksesan pedagang umur, aku mengambil seluruh tabunganku untuk memilih pelanggan pertamaku. Lalu dia melihat beberapa orang nih, dia sedang mencari-cari mangsanya. Nama Chang Wen-tao, ada beberapa ya, umur 85, umur 27, umur 4, dan lain-lain. Pria tua itu gak punya banyak waktu lagi. Dia tidak memenuhi persyaratanku. Begitu juga dengan ibu dan anak ini. Bahkan meskipun aku bisa membeli waktu dari siapapun dan menjualnya untuk uang, aku masih berharap sisa umur hidup mereka masih ada sedikit. Umur itu berharga bukan? Cincin, akhirnya aku akan memiliki cukup uang untuk membelikanmu iPhone secepatnya. Ini ya, yang ngomong nih orang yang lagi pakai nih kayak kostum teddy bear nih, lagi kerja dia. Jangan khawatir, aku mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Aku pasti akan memberikan hadiah besar di hari ulang tahunmu. Terus nih bosnya mungkin ya, hei kau, jangan mogok kerja. Kau masih punya banyak brosur untuk dibagikan.
Si pekerja merespon nih, aku mengakhiri panggilan sekarang. Aku harus kembali bekerja. Tunggu kabar baikku. Dalam hati Chen Li atau Luli, seorang mahasiswa pekerja. Nah, namanya Cheng Po Wen, usia 21, masa umur 65 tahun, 126 hari, 13 jam, 49 menit, 17 detik lagi. Nampaknya dia butuh uang cepat. Hehe, pelanggan pertamaku. Oke, dia. Terus ini selesai kerja dibayarkan. Seharusnya ada pemotongan gaji dari mogok kerjamu. Tapi kau terlihat jujur dengan pekerjaan ini. Ya, terima kasih atas kedermawanan Anda. Hati-hati di jalan. Masih kurang banyak. Aku harus bekerja keras. Aku akan mendapatkan ponselnya apapun yang terjadi. Besok, aku akan bekerja lebih keras lagi. Lalu dia pergi ke sebuah restoran. Hai, apa bisa aku mendapatkan mie goreng termurah? Oke, segera datang. Aku lelah. Lalu dia dihampiri oleh MC kita. Siapa Anda? Mempercepat waktu 100 kali. Dan yang lain gerak tuh, sedangkan dia masih normal. Loh, apa yang terjadi? Anda yang melakukan ini? Ini apa yang terjadi? Anda yang melakukan ini? Siapa Anda? Jangan khawatir, saya hanya mempercepat waktu dan membuat ruang waktu yang berbeda untuk kita. Bagi kita, waktu dunia berlalu seperti langkah siput. Layaknya waktunya berhenti. Apa yang kau inginkan dariku? Biarkan saya memperkenalkan diri. Anda bisa memanggil saya vendor umur. Apa? Aku belum pernah mendengar yang seperti itu. Anda hanya orang gila. Terus dicepetin lagi tuh, Tuan Cheng, jangan khawatir. Selama bertahun-tahun, saya telah menjelajahi dunia ini, membeli umur orang, kemudian menjualnya kepada yang membutuhkannya. Bagaimana Anda tahu nama saya? Terus dimunculin nama Cheng Po Wen, usia 21, masa umur 65 tahun, sekian intinya ya. Itu sepertinya Anda bisa hidup sampai umur 80 tahun. Itu sebuah keberuntungan. Jadi, Tuan Cheng, apakah Anda ingin menjual sebagian umur Anda? Umur bisa dijual berapa? Terus dibuka tuh kotaknya. Tergantung pada nilai yang Anda buat dalam umur 1 tahun. Tapi Anda hanya pelajar. Jadi saya bersedia menghabiskan 300.000 untuk membeli 1 tahun umur Anda. Dalam hati Cheng Po Wen, 300.000. Orang biasa tidak akan dapat menghasilkan sebanyak itu dalam 1 tahun. Tapi ini adalah umurku. Jika aku mati lebih cepat, tidak akan rugi bagiku. Jika Anda setuju untuk menjualnya kepada saya, tanda tangani aja nama Anda di sini. Dalam hati Cheng, bahkan jika aku menjual 1 tahun umurku, masih punya waktu yang lama untuk hidup. Iya kan? Jika aku mendapatkan 300.000 dengan cepat, aku bisa membelikan hadiah cincin. BTW nama orang ya, QIN, cincin. Aku juga bisa membeli barang yang aku inginkan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, kerja paruh waktu juga membuang-buang waktu dan diganti dengan uang. Apakah Anda sudah membuat keputusan? Jika Anda belum memutuskannya, saya akan pergi aja. Tunggu, aku akan menjualnya. Bagus sekali. Jadi, tanda tangani namamu di sini dan uang ini akan menjadi milikmu. Dan akhirnya ditanda tangan, lalu tiba-tiba seperti keluar sebuah kekuatan gitu yang menarik umur dari si Tuan Cheng. Nggak tuan sih, masih mahasiswa, cuma intinya dialah. Lalu akhirnya sekarang Cheng umur 21, diturunin tuh guys. Sekarang jadi, tadi kan 65 tahun, sekarang jadi 64 tahun. Oke, gue nggak bisa. Nah, transaksi selesai. Dan setelah dicetekin, akhirnya semua kembali normal. Karena barternya sudah selesai, maka semua uang ini milikmu. Bagus, dengan ini gak hanya HP yang bisa aku beli, aku juga bisa membeli video game dan sepatu yang aku inginkan. Terus Chen Li mengeluarkan sebuah kartu nih. Ini adalah kartu kontakku atau kartu nama ya. Jika nanti kau ingin barter denganku lagi, kau bisa menghubungiku di situ. Terus pas dikasih, ditolak tuh. Enggak, aku sudah kehilangan 1 tahun hidupku. Aku tidak ingin melakukannya untuk kedua kalinya. Ini, ambil ini. Kau pasti akan membutuhkannya nanti. Dan dia pun pergi. Transaksi pertama berjalan lebih lancar dari yang kukira. Selanjutnya, aku ingin mengambil umur orang lagi. Tapi, siapa yang harus aku jual? Waktunya. Dan waktu adalah hal yang paling berharga di dunia. Namun sekarang aku bisa mengendalikannya. Tidak ada harga untuk hidup seseorang. Aku harus memilih target untuk menjualnya. Terus pas lagi buka Google, dia melihat sebuah berita nih. The second generation family head of the Glory family is critically ill. The younger generation lack talent. The golden days are coming to an end. Yang berarti di sini orang tua ini dia adalah generasi kedua kepala keluarga dari keluarga besar yang sedang sangat sakit parah, critically ill. Dan di sini Chen Li mengenal orangnya. Bukankah ini Tuan Rong yang terkenal itu? Keluarga Rong. Ini seperti petir untuk semua orang. Keluarga Rong adalah keluarga kuno yang sangat terkenal. Diturunkan ratusan tahun. Mereka mengendalikan industri untuk makmur dan membuat negara kaya. Sejarah keluarga Rong ditulis di dinasti kuno dan bahkan dunia. Sampai sekarang, mereka bukanlah seseorang yang bisa diabaikan. Bagus sekali. Sepertinya target berikutnya ada sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang kita kembali ke rumah Tuan Rong ya. Tuan Rong, semuanya orang tua itu mungkin dia hanya bisa bertahan malam ini. Dokter,
Apa ada cara lain untuk menyelamatkannya? Ayah sangat penting bagi keluarga Rong. Dokter menjawab, maaf, kami sudah mencoba yang terbaik dan ini sudah waktunya. Dalam hati si Tuan Rong, jadi waktunya sudah, Aku telah mengalami perang, masa sulit, perang bisnis. Semuanya berjalan seperti angin kencang. Apa aku akan mokat seperti ini? Enggak, aku belum bisa mokat. Mereka masih membutuhkan bantuanku. Aku tetua keluarga Rong. Aku akan membuat keluarga Rong menjadi lebih kuat. Biarkan aku hidup setahun lagi. Enggak, 1 hari lagi aku nggak mau mati seperti ini. Lalu di sini tadi kan si MC kita Chen Li datang masuk dan Tuan Rong melihatnya. Hah? Siapa dia? Apa ada yang menerobos masuk? Sial, aku benar-benar sudah tua. Sepertinya dia hanya melihat aja. Atau Tuan Rong, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Lu, kau bisa memanggilku Tuan Lu. Aku adalah pengusaha sukses yang menjual segala hal. Aku akan menjual satu produk, dan itu adalah waktu. Hei tuh, mana ada orang yang bisa membeli dan menjual waktu? Apa dia pembohong? Hei, lihat di sekitarmu. Jika ini nyata, maka hal ini nggak bisa dijelaskan. Jika kalian memiliki pertanyaan, tanyakan itu nanti. Biar ku ingatkan, waktu penatua kurang dari 10 menit. Jadi, Tuan Lu, berapa harga waktu yang Anda jual? Dalam hati orang ini, nggak peduli apa dia katakan itu bohong atau enggak. Mari kita cari tahu beberapa informasi. Harga itu tergantung berapa waktu yang dia butuhkan. Dan menggunakan uang sebagai pembayaran setengah penghasilan pembeli dalam 1 tahun. Maka itu bayaran untuk 1 tahun. Hei, tapi jika kau mengambil pendapatan kami, itu bisa dihitung sampai 100 juta. Itu adalah jumlah yang besar. Jadi keluarga Rong nggak tahu pepatah sulit bagi seorang anak perempuan membeli 1 inci waktu. Pada akhirnya kau hanya kelompok orang biasa. Apa yang kau katakan? Terus Oke, gue panggil, karena dipanggil Tuan Lu, gue panggil Luli aja ya. Luli memunculkan jam waktunya, itu jam sakunya. Nama Rong Yiyuo, umur 98 tahun. Waktu tersisa 5 menit. Tuan Rong, kau sudah di posisi paling kuat beberapa dekade ini. Tapi waktu sama, tapi aku adalah orang yang mengendalikannya. Paman, apa yang ingin kau katakan? Aku hidup Paman. Tuan Lu, aku akan membeli 1 tahun. Baiklah, jadi Tuan Rong, silahkan tanda tangan di sini. Hei Tuan Lu, kenapa dia tidak bergerak? Apa dia? Tuan Rong, cepatlah sedikit. Dan di sini sisa 40 detik ya. Dalam hati Tuan Rong, enggak. Masih ada rencana yang belum selesai. Aku harus hidup. Dan di sini sisa 8 detik. Dia bangun, mengambil pensil. Aku harus hidup. 3 detik. Dan akhirnya ditanda tangan. Sisa 1 detik. Dan dia berhasil menandatanganinya. Dan itu lalu muncul nih cahaya yang sangat terang. Nama Rong Yiyuo, umur 98 tahun. Masa waktu 365 hari 1 detik. Waktunya bertambah. Perasaan ini, apakah Anda benar-benar layak menjadi kepala keluarga generasi kedua, keluarga Rong. Aku mengagumi sifat Tuan Rong yang seperti itu. Dengan ini, transaksi selesai. Paman, bagaimana perasaanmu? Aku merasa seolah-olah kembali ke diriku beberapa tahun yang lalu. Walaupun aku tua, tapi aku merasa penuh vitalitas. Apakah ini kekuatan waktu? Selamat Tuan Rong. Untuk tahun-tahun berikutnya, silahkan nikmati waktu yang Anda punya. Maka itu saja dariku. Selamat tinggal. Hei, tunggu. Bagaimana dengan gajimu? Dan waktu itu diberhentikan. Dan dengan cepat Luli pun pergi dan langsung menghilang. Tapi tiba-tiba ada kertas yang melayang dan ditangkap. Ada kayak nomor rekening ya. Silahkan depositkan uang ke rekening tersebut. Saya percaya kau tidak akan menarik sesuatu yang lucu. Atau tidak akan melakukan sesuatu yang lucu lah. Atau sesuatu yang aneh. Pasti ini translate dari Inggris ini. Kalau di Inggris masuk, kalau di Indo kurang masuk. Dan akhirnya kembali normal. Dan orang-orang yang memegang pistol tadi semuanya pun kembali normal ya. Senior Rong, kepala keluarga. Dan karena tadi diberhentikan, mereka tidak melihat apa yang terjadi dengan si kepala keluarga atau Tuan Rong. Dalam hati Tuan Rong, apakah ini terminal lucidity? Tapi bagaimana? BTW, ini sedikit note. Terminal lucidity harusnya dia adalah istilah medis ketika seseorang tiba-tiba membaik dalam kesehatan mental dan fisik dalam waktu yang singkat, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, tapi tepat sebelum meninggal. Tuan Rong berkata, aku ingin semua orang hadir hari ini untuk tutup mulut. Aku tidak ingin mendengar satu kata pun dari apa yang terjadi hari ini. Baik, dalam hati si rambut pirang nih, kacamata, apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak mengingat apa-apa? Tunggu dulu, kemana perginya pemuda yang menerobos masuk tadi? Apakah terus kertasnya diambil dan dikasih nih? Paman, ini ditinggalkan oleh Tuan Lu, silakan dilihat. Terus dilihat, ikuti kesepakatannya, dan jangan lewatkan bahkan 1 sen pun. Dalam hati Tuan Rong, aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Tidak seperti mereka yang hanya lebih kuat atau lebih berbakat daripada orang biasa. Ini adalah kekuatan yang menentang hukum alam itu sendiri. Bagi kami, keberadaannya mungkin bukanlah hal yang baik. Tuan Rong berkata, kita hanya bisa berteman dengan Tuan Lu. Jangan pernah menjadikannya musuh kita. Apa kau paham?
Baik, kami akan mengikuti instruksi Anda. Dan di malam hari dia keluar. Ini Luli yang keluar ya. Jadi ini rasanya ketika waktu ada di tanganku. Perasaan ini luar biasa. 2 transaksi terakhir, keduanya berjalan lancar. Ini membuktikan bahwa aku benar-benar bisa memperdagangkan waktu. Terlepas dari apakah itu keluarga elit seperti keluarga Rong atau siswa sekolah menengah biasa, mereka semua ada di telapak tanganku. Aku bisa memimpin seluruh proses untuk kedua transaksi. Dan sepertinya tindakanku sebagai penjual waktu cukup meyakinkan. Tapi begitu pelanggan mulai meningkat, aku tidak akan bisa mengikutinya. Aku harus menggunakan sistem untuk hal-hal ini. Lalu dia lagi mikir, Club Eternal. Saat ini, kepribadian dan karakter yang memiliki otoritas dan pengaruh besar di berbagai bidang kehidupan semuanya berkumpul di klub kelas atas. Klub-klub ini memiliki orang kuat, tempat berkumpulnya para elit. Keanggotaan di salah satu klub top ini sama dengan simbol kekayaan dan otoritas. Dan aku akan menjadi otoritas tertinggi di Klub Eternal. Aku akan memiliki wewenang untuk memerintah semua anggota Klub Eternal untuk melakukan perintahku. Jika orang-orang itu ingin hidup, aku kira mereka hanya bisa melakukan apa yang aku perintahkan. Aku akan menjadi dewa dunia ini dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tidak akan ada pengecualian. Klub akan menyebarkan pengaruhnya di mana-mana dan itu akan mengumpulkan orang-orang, tokoh-tokoh berbakat dan orang-orang kaya. Akan ada 9 tingkat keanggotaan diukur dengan jumlah uang mereka. Level 1 10 juta, level 2 100 juta, level 3 1 miliar, level 4 10 miliar, level 5 100 miliar, level 6 1 triliun dan lanjutlah. Secara keseluruhan, anggota level 1 hanya dapat barter 1 tahun. Anggota level 2 bisa barter 3 tahun. Anggota level 3 bisa barter 5 tahun. Anggota level 4 bisa barter 10 tahun. Level 5 bisa barter 18 tahun. Dan level 6 bisa barter 26 tahun. Di bawah presiden akan ada tim manajerial eksekutif, di mana ada 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 kepala sekretaris, dan 10 perwakilan anggota. Klub Eternal akan menjadi organisasi paling mengerikan dan misterius di planet ini, menjadi entitas yang melebihi segalanya. Dan aku akan menjadi otoritas tertinggi di Klub Eternal. Posisiku akan menyamai dewa. Jika aku ingin mendirikan Klub Eternal, aku harus mencari orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dan kebanyakan tipe orang ini, mereka yang dipaksa untuk menyerahkan hidupnya. Lalu di sini ada seorang taksi namanya She Tahai ya. Umur 40, remaining time atau sisa umur 13 tahun. Tuan, apakah Anda mencari tumpangan? Dalam hati Luli, dia berumur 40. Dia terlihat lebih tua dari itu. Nampaknya dia seseorang yang berjuang hanya untuk melanjutkan hidupnya, seperti aku sebelumnya. Lalu akhirnya Luli naik taksi ke daerah tepi sungai 601. Baik, Tahai berkata, Tuan pasti seseorang yang menjalankan bisnis besar. Aku tahu hanya dari melihat Anda. Tidak seperti orang tua ini yang tidak berguna. BTW ini dia mengatakan dengan cara yang ceria ya, buat menyanjung orang lain. Nah di sini akhirnya dapat nih guys transferan. Akun Anda nomor sekian mengirim RMB 100 juta. BTW RMB itu kayak apa ya sebutannya? Nama resmi gitulah. Contoh US Amerika, United States Dollar itu kan USD. Nah, sedangkan kalau mata uang Cina kan yuan, tapi di sini untuk nama resminya dia RMB gitu. Jadi RMB sama yuan sama aja ya. Dan 100 juta yuan atau RMB itu sekitar 16 juta US dollar. Dan dapat tuh transferannya dari si Tuan Rong. Dalam hati Luli, gak heran mereka adalah keluarga Rong. Mereka bisa menghasilkan uang banyak dengan cepat. Sepertinya mereka sangat mementingkan transaksi kali ini. Lalu di sini si Tahai menelpon seorang nih. Halo nak, apa kelasmu udah selesai? Hei, loh, aku sedang bekerja. Hei, bicaralah. Apa yang terjadi dengan kakekmu? Apa? Terus langsung direm tuh, langsung berhenti. Jangan panik, aku akan pergi ke sana sekarang. Dan jangan khawatir tentang uangnya. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Pak, tolong cari taksi lain. Nggak perlu, aku kebetulan ada urusan di rumah sakit. Bawa aja aku ke sana. Aku akan membayar biaya perjalanan. Baik, terima kasih banyak Tuan. Dan di sini diceritain nih background si supir ya. Anakku sudah kelas 3 SMP. Nilainya bagus dan dia juga sangat bijaksana. Gurunya mengatakan bahwa selama dia melanjutkan studinya, dia bisa masuk ke universitas top. Aku ingin mendaftarkannya di sekolah elit. Sayang sekali, aku tidak pernah bisa mendapatkan beberapa ratus ribu uang untuk studinya. Aku telah mengecewakan anakku dan sekarang ayahku. Untuk apa aku mengatakan semua ini? Maaf untuk itu Tuan, aku hanya sedikit gugup. Lalu dipencet jam sakunya dan waktunya menjadi lebih cepat. Jadi mereka langsung sampai di rumah sakit. Loh, kenapa hari ini terasa begitu cepat? Maaf Tuan, tapi aku nggak bisa melangkah lebih jauh. Tapi di sini Luli udah hilang tuh, udah nggak ada. Dan di situ ada uang ya guys, uang 2 gepok. Loh, kemarin dia pergi, tunggu sebentar. Apakah itu uang? Terus dia nyari-nyari, Tuan, dan dia melihat sebuah kertas. Itu adalah tipnya. Jika kamu masih membutuhkan uang, aku bisa membantumu. Tapi itu tidak akan gratis. Nomornya ada di belakang. Terima kasih Tuan. Hei,
Kau menghadap ke arah yang salah. Bodoh. Tapi aku tidak berencana menjadi penolong untuk rasa terima kasih. Aku merasa sepertinya aku akan segera memiliki pelanggan lain. Lalu di sini dia melihat seorang yang sedang sakit-sakitan tuh. Hei kau, lihat apa kau? Mau kuliti kau. Ini ada diagnosis report, diagnosisnya, penyakitnya apa? Oh, dia benar-benar datang. BTW kalau bingung maksudnya MC ngomong merasakan akan ada pelanggan baru. Terus MC ketemu sama orang sekarat gitu. Nah, di sini Luli pun akhirnya balik ke apartemen harusnya ya. Dan si cewek tuh lagi mungkin abis minum lagi ya. Dia mabuk dan tertidur di sofa. Habis party lagi. Terus ini si Luli ngambil sebuah selimut, terus bangun. Hei, mau apa kau? Aku melihat kamu tertidur. Aku takut kamu. Merespon, makasih. Tapi lebih baik aku kembali ke kamarku sendiri. Dan akhirnya dia pergi. Bukankah kita teman sekamar? Dingin sekali sikapmu. Tapi sebenarnya aku suka reaksi seperti itu. Hanya dengan cara ini, itu akan menarik. Untuk membuat diriku misterius, aku harus membuat beberapa kartu nama sebelum transaksi berikutnya. Dan juga sudah waktunya untuk menemukan beberapa bawahan. Karyawan pekerja, anggota bos. Anggota B, karyawan resepsionis. Objek tertentu. Ketika pihak B tidak dapat menanggung biaya waktu, tetapi sedang dibina oleh pihak A, kontrak kerja dapat dibuat atas persetujuan kedua belah pihak. Pihak A akan menggunakan waktu untuk membayar pihak B dengan imbalan kesetiaan mutlak pihak B. Setelah kontrak kerja ditantangani, kedua belah pihak harus mematuhi protokol berikut. Ke-1, anggota B tidak akan pernah bisa mengkhianati anggota A. Anggota B bersumpah. BTW ini bagi yang lupa nih, bagi yang lupa lagi, bagi yang ngerti, anggota A adalah Luli, anggota B adalah karyawannya. Jadi lagi nyari bawahan. Lanjut. Kedua, anggota B harus bersumpah setia sepenuhnya kepada anggota A. 3, anggota A harus mengizinkan anggota B untuk menuliskan 3 hal-hal pribadi yang mana anggota A tidak pernah dapat memaksa anggota B untuk melakukannya. 4, melanggar akan diekstraksi waktu mereka. Ini seperti semacam kayak tulis kontrak ya, kontrak antar Luli dan juga calon karyawannya untuk ditantangani. Mungkin seperti itu. Klub Eternal tidak lama lagi akan terbentuk. Dan sekarang kita lompat nih ke keesokan harinya. Di sini Luli bangun siang. Luli, hari ini kau tidak bekerja? Tumben bangun siang. Oh, aku lagi cuti hari ini. Dalam hati harusnya dia udah gak tahan dan bergegas kembali ke kampung halamannya. Dia sebenarnya orang yang cukup baik, sayang sekali, tapi hanya orang yang mampu bertahan aja bisa hidup di kota ini. Dan dia pun pergi. Sebenarnya aku gak perlu lagi bekerja. Dan sekarang kita pergi nih ke real estate, Peaceful Homes Real Estate. Berarti ke kantor real estate ya, buat beli rumah atau beli real estate mansion lah. Terus di sini Lilu datang tuh. Si pegawai berkata, "Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya agen real estate Wen Xiaochen. Saya tahu jika Anda ingin membeli rumah." "Iya, aku akan melihat-lihat dulu." Xiaochen merespon, "Pak, Anda benar-benar memiliki mata yang bagus. Semua apartemen kami dirancang oleh arsitek Jerman. Anda bisa melihat-lihat dulu sementara saya menjelaskannya." Terus ternyata di sana itu juga tempat si Chen bekerja. "Hah, lu Woli?" "Aku berencana membeli rumah ketika aku ingat bahwa kau bekerja di sini. Jadi aku datang untuk melihatnya." Dalam hati Chen, orang ini ingin membeli rumah. Apa dia mampu untuk membayar uang mukanya? Tapi dengan kondisi keuangannya, lupakan. Aku juga akan mendapatkan komisi dari ini. BTW seperti biasa ya, kalau agen udah pastilah dapat komisi dari penjualan real estate sebagai penengah. Chen berkata, "Lalu, Loli, berapa perkiraan anggaranmu untuk rumah itu?" Tunggu, jangan bilang ini untuk menikah. Bagaimanapun kau harus mengundangku ke pernikahanmu." Si Xiao Chen berkata, "Kakak Yang, aku..." Chen berkata, "Adik Chen, lakukan hal lain dulu aja. Dia temanku, biarkan aku yang menanganinya." "Oke, ini aku pikir yang ini cocok untukmu. Ini cukup baik. Meskipun luas, rumahnya nggak besar. Namun berdasarkan lokasinya, ada banyak peluang untuk nilainya meningkat. Biar aku yang menghitung. Jika 70.000 untuk meter persegi, uang muka harusnya..." Terus pas si Luli lihat, "Loh, bukankah itu sedikit lusuh?" Mendengar itu, Chen kaget. "Loli, berhentilah main-main. Ini semua yang paling sesuai dengan kondisimu. Dengan penghasilanmu, apakah kau mengharapkan untuk membeli sebuah mansion?" Mungkin aja. Baiklah, tunggu aja di sana." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next video. Zaijian!